Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulan Destiana Lestari akan menjawab pertanyaan seputar akuntansi syariah. Yang pertama yaitu, bagaimanakah ketentuan syariah akad mudharobah, khususnya objek akad mudharobah yaitu kerja dari pihak mudhorib? Sebelumnya, pihak mudhorib ini pihak yang pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharobah. Kerja yang diserahkan itu bisa berbentuk keahlian, keterampilan, ataupun manajemen skill. Sedangkan untuk tenaga kerja ini mendapatkan upah dari pekerjaan tersebut. Juga tenaga kerja itu tidak mendapat upah tapi mendapat sebagian keuntungan dari hasil usahanya tersebut. Besarnya keuntungan ini berdasarkan persentase yang ditetapkan atas kesepakatan bersama. Untuk ketentuan syariah akad mudharobah khususnya objek kerja ini diantaranya yang pertama, kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, dan manajemen skill. Yang kedua, kerja merupakan hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana. Pengelola dana harus menjalankan usahanya sesuai syariah. Selanjutnya, pengelola dana harus mematuhi semua ketetapan yang ada dalam kontrak. Selanjutnya, dalam hal pemilik dana tidak boleh melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan. Pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja, maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan ataupun ganti rugi ataupun upah. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Diketahui sebagian data keuangan dari suatu usaha yang dibangun melalui akad mudharobah sebagai berikut. Penjualan diketahui Rp5.750.000, HPP-nya Rp3.500.000 dan biaya-biayanya Rp1.425.000. Sedangkan jika kedua belah pihak yaitu antara sahibul mal dan mudhorib menyepakati bagi hasil dengan nisbah 10:90, maka hitunglah bagian keuntungan yang akan diterima masing-masing sahibul mal dan mudhorib. Cara menghitungnya, pertama, untuk penjualan itu harus dikurangi dengan HPP, maka akan menghasilkan laba kotor. Diketahui di situ laba kotornya Rp2.250.000. Sedangkan untuk mencari laba bersih, caranya laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya. Di situ ketemu Rp825.000. Selanjutnya, untuk menentukan bagi hasil di antara sahibul mal dan mudhorib itu prosentasenya dikalikan dengan laba kotor. Akan tetapi, jika yang ditanyakan pembagian laba atau profit sharing, maka prosentase dikali dengan laba bersih. Untuk bagi hasil sahibul malnya 10%, yaitu 10/100 dikali Rp2.250.000. Maka ketemu Rp225.000. Untuk bagi hasil mudhorib ketemu 90/100 dikali Rp2.250.000, hasilnya Rp2.025.000. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu, susunlah jurnal dari sisi perusahaan bentukan mitra aktif atas transaksi akad musyarakah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Desember 2020, Nyonya Laila selaku mitra aktif menyetorkan modal senilai Rp25 juta. Sedangkan Tuan Bisri selaku mitra pasif menyetorkan modal senilai Rp11 juta. Keduanya sepakat melakukan akad syirkah dengan nisbah bagi hasil Nyonya Laila banding Tuan Bisri yaitu 3:1. Maka jurnal dari perusahaan bentukan mitra aktifnya yaitu pada kolom debit kas
yaitu senilai 36 juta, dan pada kolom kredit dana syirkah temporer mitra aktif senilai 25 juta dan dana syirkah temporer mitra pasif pada kolom kredit sebesar 11 juta. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 4. Dari soal nomor 3 di atas, jika pada akhir bulan Desember 2020, usaha bentukan mitra aktif memperoleh keuntungan sebesar Rp4.400.000, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing mitra aktif dan mitra pasif? Untuk mitra aktif tadi disebutkan Nyonya Laila mendapat bagian 3/4 dikali Rp4.400.000 senilai dengan Rp3.300.000. Untuk mitra pasifnya Tuan Bisri mendapat bagian 1/4 dikali Rp4.400.000 senilai Rp1.100.000. Selanjutnya pertanyaan nomor 5. Tuan Ganes menginvestasikan uangnya sebesar 15 juta untuk usaha mebel yang dimiliki Tuan Angger dengan akad kerjasama yaitu akad mudharabah selama periode akad 2 tahun, serta nisbah yang disepakati Tuan Ganes dibanding dengan Tuan Angger adalah 1:3. Setelah berjalan kurang lebih 3 bulan, usaha tersebut membutuhkan tambahan dana. Atas persetujuan Tuan Ganes, maka Tuan Angger menginvestasikan modalnya sebesar Rp3.750.000. Berubah menjadi akad apakah jika Tuan Angger ikut menginvestasikan modalnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak? Jika pada tahun pertama usaha mebel tersebut memperoleh laba sebesar Rp6 juta, maka berapakah bagian keuntungan yang diterima masing-masing Tuan Ganes dan Tuan Angger? Untuk pertanyaan yang pertama, jawabannya akad ini berubah menjadi akad musyarakah atau termasuk dalam jenis-jenis akad mudharabah yang namanya yaitu akad mudharabah musytarakah. Untuk caranya mencari bagian keuntungan yang diterima dari Tuan Ganes dan Tuan Angger, yang pertama yaitu dengan membagi nisbah yang disepakati. Untuk Tuan Ganes mendapat bagian 1/4 dikali dengan labanya yaitu 6 juta, maka ketemu Rp1.500.000. Sedangkan untuk Tuan Angger mendapat bagian 3/4 dikali laba 3/4 dikali 6 juta, maka ketemunya senilai Rp4.500.000. Cara yang kedua, hasil investasi itu dikurangi untuk Tuan Angger, yaitu laba dikurangi dengan bagian keuntungan untuk Tuan Angger, yaitu 6 juta dikurangi Rp4.500.000 dibagi sesuai dengan porsi modal. Untuk Tuan Ganes, caranya investasi dibagi dengan investasi Tuan Angger dan Tuan Ganes dikalikan dengan selisih antara labanya dengan bagian untuk Tuan Angger tadi, yaitu 15 juta dibagi Rp18.750.000 dikali Rp1.500.000 sama dengan Rp1.200.000. Sedangkan untuk Tuan Angger sama, yaitu bagian investasinya Tuan Angger itu Rp3.750.000 dibagi investasi kedua belah pihak yaitu Rp18.750.000 dikalikan dengan selisih laba dengan bagian untuk Tuan Angger tadi sebesar Rp1.500.000, yaitu Rp300.000 untuk Tuan Angger. Selanjutnya, untuk mencari total bagian keuntungan yang diterima masing-masing dari Tuan Ganes dan Tuan Angger, caranya sebagai berikut. Untuk Tuan Ganes,
mendapat bagian dari cara nomor 2, yaitu sebesar Rp1.200.000. Sedangkan untuk Tuan Angger mendapat bagian dari cara nomor 1 dan 2, yaitu Rp4.500.000 ditambah Rp300.000 sama dengan Rp4.800.000. Pertanyaan selanjutnya yang keenam yaitu, bagaimanakah penetapan margin keuntungan antara pembeli dan penjual dalam akad murabahah? Akad murabahah ini menerapkan bahwa akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan atau margin yang disepakati oleh penjual dan pembeli disampaikan di awal, di mana penetapan keuntungan dari harga jual sejumlah tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan yang akan diambil. Biaya-biaya yang ditanggung termasuk antisipasi timbulnya kemacetan dan jangka waktu pengembalian. Jadi intinya untuk akad murabahah ini margin keuntungannya ditentukan antara pembeli dan juga penjual. Untuk menetapkan tingkat margin keuntungannya dalam artian bahwa penjual boleh menetapkan berapapun tingkat margin keuntungannya asalkan tidak bertentangan dengan yang biasa ditetapkan oleh bank syariah atau lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya. Dengan kata lain, tidak ada batasan dalam mengambil keuntungan penjualan murabahah. Pertanyaan selanjutnya yang ke nomor 7 yaitu jelaskan konsep dari akad salam yang menjadikannya dianjurkan dalam syariah Islam. Jadi akad salam ini akad jual beli di mana pembayarannya dilakukan di muka, sedangkan untuk barang diserahkan di kemudian hari. Dalam melakukan akad salam ini hendaknya dilakukan dengan takaran, timbangan, dan jangka waktu yang jelas. Dasar hukum untuk akad salam ini berdasarkan Al-Quran dan juga Al-Hadis, di mana Al-Quran ini tertera dalam surat Al-Baqarah ayat 282. Di dalam dasar hukum tersebut, jual beli ini telah sesuai dengan tuntutan syariah dan kaidah Islam, di mana bahkan prakteknya jual beli salam ini juga tidak menyalahi qiyas yang membolehkan penangguhan penyerahan barang seperti halnya dibolehkannya penangguhan dalam pembayaran. Dapat disimpulkan bahwa jual beli salam ini dapat diperbolehkan dengan syarat dan rukun ketentuan yang berlaku. Islam telah mengajarkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan hutang hendaknya dilakukan pencatatan agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Jual beli salam ini juga memiliki tujuan untuk memperoleh kemudahan dalam menjalankan bisnis karena hubungannya barang boleh dikirim belakangan. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 8, kondisi apa sajakah yang menjadi penyebab berakhirnya akad istisna? Yang pertama yang menjadi penyebab berakhirnya akad istisna yaitu dipenuhi kewajiban secara normal oleh kedua belah pihak. Yang kedua, persetujuan bersama kedua belah pihak untuk menghentikan kontrak. Yang ketiga, pembatalan hukum kontrak jika muncul sebab yang masuk akal untuk mencegah dilaksanakan kontrak atau penyelesaiannya dan masing-masing pihak bisa menuntut pembatalannya. Selanjutnya yang keempat, berakhirnya akad karena kematian. Jadi akad istisna ini bisa berakhir jika para pihaknya mengalami kematian. Selanjutnya yang terakhir, berakhirnya akad karena tidak adanya izin dari pihak lain. Pertanyaan selanjutnya yang nomor 9 adalah jelaskan syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan oleh objek zakat. Yang pertama yaitu halal. Harta tersebut harus didapatkan dengan cara yang baik dan juga yang halal. Yang kedua yaitu dimiliki secara penuh. Artinya kepemilikan di sini berupa hak untuk penyimpanan, pemakaian, pengelolaan, dan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dan di dalamnya tidak ada hak orang lain. Yang ketiga yaitu berkembang. Berkembang di sini menurut ahli fikih artinya harta yang berkembang secara terminologi berarti
harta tersebut bertambah. Selanjutnya yang keempat, cukup nisab, yaitu jumlah minimal yang menyebabkan harta terkena kewajiban zakat. Yang kelima yaitu cukup haul, yaitu jangka waktu kepemilikan harta di tangan si pemilik sudah melampaui 12 bulan qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya untuk objek zakat berupa ternak, uang, dan harta benda dagang. Untuk objek zakat berupa hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis akan dikenakan zakat setiap kali dihasilkan, tidak dipersyaratkan 1 tahun. Yang keenam yaitu bebas dari hutang. Dalam menghitung cukup hisab, harta yang akan dikeluarkan zakatnya harus bersih dari utang, karena ia dituntut untuk memiliki kewajiban untuk melunasi hutangnya tersebut. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu lebih dari kebutuhan pokok. Mengenai syarat ini, sebagian ulama berpendapat bahwa amat sulit untuk menentukan besarnya kebutuhan pokok seseorang, sehingga mereka berpendapat bahwa syarat nisab itu sudahlah cukup. Pertanyaan selanjutnya yang terakhir yaitu tuliskan secara singkat ide penelitian mengenai wakaf dan apa yang menarik dari ide tersebut. Untuk ide penelitian mengenai wakaf ini, saya memiliki ide peran ekonomi dan keuangan syariah khususnya wakaf dalam menggerakkan perekonomian nasional pada masa pandemi COVID-19, di mana penelitian ini merujuk apakah dengan adanya wakaf ini akan mempengaruhi perekonomian nasional. Apakah jika pun ada pengaruh, apakah pengaruhnya itu cukup besar ataupun sebaliknya. Menurut saya penelitian ini menarik karena sesuai dengan kondisi sekarang ini, di mana rata-rata perekonomian dunia sedang mengalami penurunan pada wabah COVID-19. Baiklah, 10 pertanyaan sudah terjawab semua. Apabila terdapat kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf, dan jika dalam penyampaian materi terdapat kesalahan, saya juga mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.